Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Hadirin jamaah masjid, kita apa sih nama masjidnya ini? Tarqiyatut Taqwa di Telkomsel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin, tema kita hari ini adalah tentang perbedaan antara tiga istilah dalam pelimpahan harta. Ada istilah waris, hibah, dan wasiat. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Yang pertama, waris, hibah, wasiat ini satu bagian dalam ilmu hukum waris yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan secara khusus lewat nabinya dengan ungkapan ta'allamul faraidha wa'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Nah, salah satu yang paling mendasar yang sering lupa atau sering terlewat di tengah masyarakat kita tentang ilmu waris itu adalah apa bedanya antara waris, hibah, dan wasiat. Dan perbedaan ini kalau tidak difahami dengan benar, inilah yang nantinya dalam banyak kasus sering menimbulkan konflik keluarga. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar waris, wabil khusus tiga komponennya ini. Itu adalah perintah dari Nabi SAW, ta'allamul faraidha wa'allimuha. Latar belakang yang kedua, kenapa kita harus pelajari ini, pembagian waris, hibah, dan wasiat? Karena orang di tengah masyarakat kita ini ya, agamanya Islam. Terus mungkin kalau bicara sholat, puasa, zakat itu sudah nggak usah ditanya lah ya. Yang namanya ke tanah suci itu bolak-balik setahun 3 kali. Umrah, umroh, ya, haji dan sebagainya. Secara individual, secara ritual sudah tidak perlu ditanya. Tapi ketika masuk pada wilayah pembagian waris, nah rupa-rupanya banyak sekali yang masih saja belum sempurna atau belum memenuhi kriteria dalam pembagian waris. Bahkan, nah ini justru yang parah, banyak juga yang menentang ketentuan hukum waris. Baik dia sadar dia menentang atau tanpa sadar. Maksudnya tanpa sadar tuh karena dia nggak tahu, lalu dia fight, melawan. Sementara di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengancam orang yang tidak mau membagi waris sesuai dengan hukum syariat Islam, maka orang ini akan diancam Allah itu dengan ancaman yang boleh dibilang Allah nggak pernah mengancam kayak gitu kepada orang yang berdosa yang lainnya. Ancamannya itu adalah dimasukkan ke dalam neraka dan tidak keluar-keluar lagi. Itu bisa kita baca dalam surat An-Nisa ayat 14. Di mana Allah memang kalau kita baca nada ayatnya itu marah dan mengancam gitu. Orang yang menentang ketentuan waris. Dan karena begini, di ayat 11 itu panjang Allah berikan ketentuan. Di ayat 12 juga lebih panjang lagi. Jadi kalau kita urutkan ayat 11, 12, 13, 14 itu 1,5 halaman detail ketentuan waris. Kok ditentang, kok dilawan gitu ya. Maka di bagian akhir di surat An-Nisa ayat 14 itu Allah mengatakan begini dalam firman-Nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang ketentuannya. Ketentuan di sini maksudnya ketentuan waris. Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, abadi di dalam, enggak keluar-keluar lagi.
Itu ancaman bukan main-main, Pak. Karena begini, kita nih akidah kita kan ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi orang kalau yang namanya Islam, ya segede apapun dosanya dia, tetap dia akhirnya matinya masuk surga juga sih ujung-ujungnya. Tinggal berapa lama di neraka sesuai dengan ya dosanya dia seberapa berat, seberapa parah. Nggak ada orang yang abadi di dalam neraka kalau dia Islam, itu enggak. Nah, tetapi untuk kasus yang satu ini, ayatnya memang begitu bunyinya. Zahirun nas yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan ke dalam neraka, abadi di dalamnya. Padahal dia muslim. Dan ayat ini kan ditujukan kepada orang Islam. Karena lagi bicara tentang pembagian waris. Kalau ayatnya bicara kepada orang kafir, ngapain ngomongin waris? Karena waris itu kan ketentuan-ketentuannya memang berlakunya buat umat Islam. Di ayat 11 panjang lebar, di ayat 12 panjang lebar. Ternyata masih ditentang juga, dilawan juga. Maka marahnya Allah tuh terasa di dalam ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Masuk neraka, enggak keluar-keluar lagi. Pak, kalau kita bandingkan, orang kok mati masuk neraka dan abadi enggak keluar-keluar lagi. Sebenarnya hukuman kayak gitu adanya cuma buat orang kafir doang. Ya, buat orang kafir. Kafir itu mati nggak beriman, nggak bersyahadat, nggak mengakui tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, masuk neraka. Tidak keluar-keluar lagi. Tapi ternyata ada beberapa anomali, salah satunya ayat ini. Ketika menentang hukum waris, itu kayak orang matinya bukan Islam, padahal disolatin. Kuburannya kuburan orang Islam juga. Malah ada yang nyedekahin, ngajiin, bacain Quran dan sebagainya. Tiap tahun diperingatin haulnya dan sebagainya lah. Dianggap orang Islam gitu kan. Tapi ternyata di alam kuburnya itu hukumannya sama orang kafir 11-12. Apa? Nggak keluar-keluar dari neraka. Itu kan serem, Pak. Ancaman yang jarang-jarang. Ada kalau disebut misalnya nanti disiksa, diazab, disetrika dengan besi yang panas dan sebagainya, itu biasa. Ya bukan biasa juga sih, tapi maksudnya akan ada akhirnya, akan ada, kalau sudah selesai masa penghukumannya itu, ya berarti keluar, sudah balik lagi ke dalam surga. Kan memang Rasulullah tuh menjanjikan, man kana fi qalbihi mithqala habatin minal iman dakhalal jannah. Siapa yang di dalam hatinya ada setitik saja iman, dia akan masuk surga. Bahkan Nabi juga mengatakan nanti di akhirat, ya, beliau kan sebagai syafi'ah gitu, sebagai yang memberi syafaat. Orang-orang yang dulunya pernah berwudu, pernah sholat, itu kan dahinya itu akan ada bekasnya, ya, min atharis sujud, min atharil wudu. Itu ghurran muhajjalin, akan menyala terang. Lalu Nabi SAW dengan begitu langsung menyebut, tuh yang mukanya pada terang tuh, nah itu umat saya keluarin dari neraka gitu ya. Itu umat Nabi Muhammad tuh punya fasilitas kayak gitu, dapat syafa'ah uzma dari Rasulullah. Tapi untuk kasus menentang hukum waris, itu agak sedikit berbeda kasusnya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini kenapa kita harus bahas ini? Karena ada ancaman yang keras dari Allah kalau tidak menjalankan hukum waris. Nah, sekarang kita masuk pada inti masalahnya. Jadi jamaah sekalian, ada 3 istilah. Ada waris, ada hibah, ada wasiat. Ya, apa perbedaan satu persatu di antara mereka? Karena 3-tiganya ini ada dalam Islam, ada dalam agama kita, dan kita harus mengerti ketiga-tiganya. Jangan cuma waris saja, tapi nggak tahu hibah apa itu dan apa itu wasiat gitu ya. Nanti akan jadi keliru seterusnya. Karena apa? Karena tidak seimbang, tidak balance. Nah, untuk bisa mengerti dan memahami secara syamil mutakamil bagaimana Islam mengatur masalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, kita pelajari 3 sekaligus biar balance. Waris, hibah, wasiat. Jamaah sekalian, kalau kita bicara yang pertama tentang kapan ditetapkannya waris, hibah, dan wasiat, perbedaannya ada di dalam waris. Jadi begini Pak, yang namanya bagi waris, ini kalau kita nyebutnya waris gitu ya, itu tidak boleh atau tidak ada cerita ditetapkan ketika almarhum yang punya harta masih hidup. Itu tidak ada cerita.
Maka tidak ada istilah orang tua ya mengumpulkan anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya lalu begini. Nanti kalau saya meninggal, kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Itu tidak ada. Tidak dikenal. Karena yang namanya waris nomor satu, Pak, syaratnya adalah yang punya harta itu harus apa? Meninggal dulu. Syaratnya meninggal dulu. Kalau masih hidup, tidak ada cerita waris.